Cek. Hmm, Sedikit cerita. Entah nanti jadinya banyak. Eh, Kadang, bukan kadang sih. Barusan ngalamin kejadian aneh gitu. Kejadian aneh. Bukan kejadian mistis atau gimana, enggak. Jadi kayak, kenapa sih gitu loh. Kebanyakan. Saya bilang mayoritas. Mayoritas berarti. Enggak semua, tapi mayoritas. Mahasiswa semester akhir punya skripsi, tapi dia nggak tahu sama skripsinya tuh mau ngapain. Itu udah di ACC sebenarnya gitu udah. Jadi kayak, Pak saya ngajukan ini, oke kamu ACC. Setelah ACC dia baru sadar kayak, wah gue mau ngapain ya pakai judul ini ya. Kalau yang penelitian, mungkin kalau yang pengembangan, wah gue mau buat alat, mau bikin alat kayak gimana ya ini kayak gitu. Jadi kayak, kenapa sih kalian itu nggak bisa kayak, eh, ini kita ngomongin skripsi ya, nggak bisa kayak apa namanya, ketika mau mengajukan itu mikir dulu gitu loh, use your brain gitu loh, jangan jadi orang no brain gitu. Jadi kayak use your brain kayak, oke, skill gue di sini, skill saya di sini, jurusan kuliah saya ini, saya harus punya, nanti saya akan buat skripsi seperti ini. Ketika di ACC, ketika jadi beneran, lu kan tahu mau ngapain, dan itu pengerjaannya pun pasti bakal cepet gitu loh. Jangan kayak nggak tahu lah, udahlah bingung, udahlah capek gitu. Ngajuin skripsi apa aja lah, apa minta ke dosen gitu kan. Tapi lu nggak tahu mau ngapain gitu. Kalau lu bisa berani minta ke skripsi ke dosen, otomatis lah kamu juga Anda harus kayak berani menerima resikonya. Resikonya apa? Yaitu bisa jadi itu ilmu yang baru, bisa lek awakmu bejo, lek kamu untung. Itu bisa jadi ilmu yang sudah ada, yang sudah kamu dapat. Jadi dengan ketidaktahuan kamu tentang skripsimu, jangan sampai menyusahkan orang lain. Terserah lu mau kaya, Anda mau kaya, orang tua Anda mau konglomerat, orang tua Anda mau yang punya apa kek, terserah. Tapi ya itulah gitu loh. Anda itu maha siswa, bukan hanya siswa tok, enggak. Sudah maha gitu loh. Jadi ya gimana ya? Kenapa sih? Eh, aing, aing. Kenapa saya ngomong kayak gini? Eh, jadi saya punya tim sebenarnya di bidang apa namanya, otomasi dan IoT. Saya di bagian softwarenya sebagai pemrogram. Saya dapat klien dari suatu daerah di Jawa Tengah. Kita kontekan, ternyata alatnya itu sudah tidak di Malang. Jadi kata si bagian hardware saya itu, Mas, alatnya udah dibawa sama orangnya, udah saya kirim. Loh, tapi kok pesan programnya belakangan? Nggak tahu Mas, katanya. Dia pas alatnya sampai, dia nggak tahu mau ngapain katanya sama programnya, sama alatnya. Loh, kan itu loh yang saya maksud. Akhirnya kan yaudah kasih ke saya nomornya. Nomor saya kasih ke dia. Akhirnya ya itu, kasih, dia ngontek saya. Pak, gini. Cerita tentang programnya, alatnya gimana, cara kerjanya apa, prinsip kerjanya seperti apa, yang digunakan apa, mikronya apa, kontrolernya apa, dan semua. Sensornya ada berapa, aktuatornya ada berapa, semuanya dia ceritain. Oke, deal. Nah, saya memprogram, saya membuat nyawanya, tapi jiwanya ada jauh di sana, raganya ada jauh di sana. Kan kayak apa ya? Kayak
Kayak Anda ini naik motor, beli bensin, tapi nggak ada motornya. Gitu loh. Mau naik motor, beli bensin, tapi nggak ada motornya. Buat apa bensinnya gitu loh kan. Buat bakar rumah ya. Kayak gitu, jatuhnya kan aneh gitu. Jadi kayak, ini kemana tujuannya, alurnya kemana? Kan nggak tahu karena alat nggak ada di tangan saya. Akhirnya saya buat kesepakatan. Dia seorang perempuan. Mbak, ini gimana kalau misalkan saya hanya buatkan program mentahnya saja. Nanti elemen-elemen sintaknya, kodenya semuanya saya masukkan, saya program di situ, saya buatkan di situ, dan pasti sudah tanpa error. Nanti tinggal sampean lanjutkan sesuai dengan prinsip kerjanya alatnya sampean. Nah, itu. Nah, terus dia ngomong, "Pak, LED-nya pakai yang ini ya." Dia ngepap LED HPL itu yang bulat, yang terang banget itu, LED HPL di bulat. Posisinya ya masih kepingan LED gitu kan. Berarti kan saya berpikir bahwa kayak, loh ini elektriknya aja belum dirangkai gitu loh. Belum di kayak apa ya, diatur pengkabelannya, wiringnya segala macamnya belum. Nah, terus orang ini gimana sih gitu. Oh ya udah. Iya Pak, iya Mbak bener, LED-nya pakai itu. Itu tinggal sambungan saja plus sama minusnya. Saya kasih tahu gitu. Dah, akhirnya singkat cerita programnya selesai, kita transaksi. Udah, saya kirim proposal dari tim saya, proposal dari tim pemrogramnya, sama filenya itu saya kirim. Nah, transaksi selesai aja ya. Karena ya ibaratnya bisa dibilang jasa lah ya. Karena di jasa saya ini, ibaratnya ketika saya memprogramkan untuk seorang mahasiswa, ketika sudah sampai transaksi, sisanya sebagai garansi saya akan membantu kekurangan dan kesulitan sampai mahasiswa itu sidang gitu loh. Oke lah, saya bilang begitu, udah semua sepakat, seberes, file udah saya kirim semua, selibrary-librarinya, seprogram-program yang peritil-peritilannya udah saya kirim juga. Ya gitu. Terus lama mungkin 2 minggu yang lalu ya. Nah tadi pagi saya baru buka WA. Ternyata dia WA-nya itu jam 10 malam semalam. Nah, dia itu moro-moro tiba-tiba dia muring-muring itu kayak, "Assalamualaikum Pak, mau nanya buat kelanjutan ngodingnya gimana ya? Saya bingung. Saya mau lanjutin ngoding sendiri nggak mudeng Pak. Nggak ngerti dia. Oh iya, yang buat convert jalan atau enggak itu udah pakai adaptor sendiri, nggak nyambung sama ISP-nya. Oke, itu bisa diterima. Bisa tolong dibantu nggak Pak? Mohon maaf Pak sebelumnya, di project proposal yang Bapak kirimkan katanya bisa berkonsultasi sampai tugasnya selesai. Ini saya minta tolong Bapak, kok kesannya Bapak hilang-hilangan ya? Sebentar, gini, hilang-hilangan. Klien saya, bukan hanya Anda Mbak. Di samping itu, setengah hari pertama, pagi sampai sore, saya bekerja, begitu loh. Itu kan. Di perjanjian awal Bapak sudah menawarkan untuk di remote dari sana, tapi malamnya Bapak ubah hanya mengirimkan codingan mentah. Nah, ini dia ngomong kayak gini. Padahal dia udah mengokekan, kita sudah deal bahwa saya hanya bisa sampai program mentah saja. Karena apa? Alat sudah di sana, troubleshoot dan trial errornya nggak bisa. Kenapa saya berpikir begitu? Saya sudah batin itu kayak berpikir bahwa orang ini belum terlalu paham gitu loh tentang alatnya sendiri. Kalau misalkan mau trial error, kondisinya elektrik belum dirangkai. Terus trial error, program saya kirim dari sini. Terus alat itu jalan. Terus ada error. Kita kan nggak tahu, saya kan nggak tahu gitu loh. Itu errornya di mana? Alat nan jauh di sana, program dari saya kan lucu. Ya udah saya kasih mentah, programan sendiri kayak gitu. Dia ngomong, terakhir daftar sidang tanggal 22 Pak, dan alat saya belum berfungsi sama sekali. Sebelumnya, pas mbaknya ini ngontek saya pertama kali,
Dia itu ngontek hari Rabu. Katanya hari Senin depan dia tuh sidang. Makanya saya tawarkan perjanjian kesepakatan bahwa sampai program mentah saja. Karena kalau mau sampai Senin itu sampai jadi semua, wah repot. Begitu. Terus saya tawarkan juga, gimana kalau alatnya Mbak itu kirim lagi ke Jawa Timur, ke daerah saya sini. Wah Pak, itu kan nambah biaya sama nambah waktu. Oh ya udah, berarti Anda nggak menyanggupi kan? Berarti bisanya sampai program mentah saja. Ya udah, oke deal. Oke nggak Mbak? Siap. Yaudah, berarti sepakat ya? Iya. Nah, semalam dia kok ngomong kayak gini gitu loh. Ya akhirnya saya balas dengan niat yang saya cerita ini barusan ke kalian ini. Terus dia balas lagi gini. Memang waktu itu hari Senin, nah yang waktu pertama kali dia kontak saya, tapi kita minta mundur karena nggak sanggup. Saya kira lebih mudah kalau Bapak cuma memberi program mentah dan saya yang melanjutkan. Tapi ternyata saya nggak bisa. Karena saya nggak tahu programnya gimana. Makanya saya nanya ke Bapak, tapi responnya lama. Pengerjaan kita pun jadi lama. Loh kok pengerjaan kita? Pengerjaan saya sudah selesai, sudah saya kirim ke sampean, Mbak. Itu pengerjaan sampean yang kalau sampean yang lari. Kalau saya responnya lama, terus proyek Anda selesainya lama, ya jangan salahkan saya. Saya hanya merespon kekurangan dan kesulitannya yang sampean kerjakan sekarang, yang sampean lanjutkan program mentah dari saya. Seperti itu kan, akhirnya saya balas. Pak, sampean kuliah teknik komputer, punya skripsi berbasis IoT. Nah, di sini jiwa-jiwa detektif saya kan keluar tuh. Akhirnya saya tembak langsung begitu kan, Pak, sampean kuliah teknik komputer, punya skripsi berbasis IoT. Kok bisa bilang nggak tahu cara programnya gimana? Itu program mentah dari saya, udah saya permudah supaya sampean lebih cepat pengerjaan. Komponen kode sudah saya masukkan dan saya includekan, saya kirim ke sampean waktu transaksi itu. Saya kirim full itulah, semua yang saya download, semua yang saya pakai saya kirim ke dia. Ketidaktahuan sampean bukan tanggung jawab saya. Saya bekerja dengan klien sesuai kontrak dan perjanjian yang disepakati kedua pihak. Dan kita sudah punya kesepakatan hanya sampai program mentah dan selanjutnya sampean yang melanjutkan. Nah, saya lagi nih. Kami tidak membackup ketidaktahuan dan ketidakpahaman klien terhadap proyek mereka. Kami hanya membackup kesalahan dan kekurangan program setelah transaksi selesai. Maksudnya apa? Kesalahan dan kekurangan program yang itu maksudnya yang ada di dalam kontrak gitu loh. Nah, di dalam kontrak tadi kan cuma sampai program mentah. Ya kan? Selanjutnya kan di luar tanggung jawab gitu loh. Dan setelah itu kami hanya membantu, tidak mengerjakan. Berarti kan yang mengerjakan orangnya tuh, mbaknya. Jadi gini loh. Kesepakatannya program dari saya itu hanya program mentah. Dah, deal, transaksi saya kirim. Setelah itu silahkan kerjakan dulu. Kalau ada kesulitan, seenggaknya sampean sudah ngetik satu huruf di file program itu supaya saya bisa tahu errornya di mana gitu loh. Kemarin dia minta saya menjelaskan programnya. Ya saya pikir orangnya itu, mbaknya itu udah program ngedit mengerjakan kan. Ya udah Mbak, silakan kirim aja ke saya. Nanti saya apa namanya? Saya jelaskan via voice recorder kayak gituin. Oke Pak, dikirim. Bret, saya buka. Loh kok masih sama persis seperti program yang baru saya yang pas transaksi saya kirim, nggak ada editan satu huruf sama sekali. Berarti kan dia yang apa ya? Entah gitu loh. Balik lagi ke yang awal saya bilang tadi. Kenapa gitu loh? Anda itu kok ngambil skripsi tapi Anda itu tidak tahu mau ngapain gitu. Tolonglah gitu loh. Itu menyulitkan Anda, menyulitkan orang lain, menyulitkan dosen Anda juga. Menyulitkan orang tua juga. Bisa jadi. Kalau kuliahnya molor, UKT-nya nambah-nambah. Kan bisa seperti itu. Kenapa enggak? Dah lah yang ecek-ecek aja lah, yang penting saya bisa. Yang penting di ACC sama kampus. Yang penting lu tuh lulus. Yang penting lu tuh lulus.
ilmu kuliah sarjana 4 tahun atau D3 3 tahun. Itu bukan apa ya namanya? Menurut saya itu untuk Anda ke depannya itu nggak tergantung ke skripsi Anda gitu loh. Tapi ilmu selama Anda 3 tahun kuliah dan untuk D3 dan 4 tahun kuliah untuk sarjana itu Anda itu dapat ilmu apa aja gitu loh. Itu yang penting, bukan skripsi Anda yang penting. Skripsi mah cuma buat syarat lulus. Karena saya udah pengalaman gitu. Saya ambil skripsi apa aja lah. Gitu. Saya ambil skripsi gampang skripsinya. Mata pelajaran waktu di semester 3 skripsi saya itu kalau nggak salah. Tentang AVR itu. Microcontroller Atmega 16P. Atmega 16. Ya saya ambil karena apa? Saya tahu batasan saya di mana. Kedua, satu tuh tadi. Dua, proyek skripsi yang saya pengen udah diambil sama teman saya. Ya udah. Ketiga, ya udah daripada repot-repot ngajukan judul ke dosen, ketika saya dikasih proyek, saya terima. Saya lihat proyeknya seperti apa. Terus saya takar kemampuan saya sampai mana. Dan akhirnya ya jalan. Di tengah jalan pun saya ada kesulitan, mentok. Sempat di ujung tanduk. Tapi namanya kita itu manusia makhluk sosial kan ya. Di kampus kita nggak sendiri, itu kampus bukan punya nenek lu, ibaratnya kayak gitu. Di kampus kan ada kayak kaleb, ada kayak pengurus lab, ada kayak teman-temanmu yang lebih jago di bidang itu misalkan kayak gitu. Tanya gitu loh. Tanya gitu loh, tanya tanya aja pokoknya. Kalau lu nggak tahu tanya gitu loh. Jangan cuma berfokus ke satu orang, ambil info sebanyak-banyaknya, mulai dari yang internet sama sampai yang offline orang langsung itu tanya. Buku juga ke perpus tuh masuk tuh. Gitu loh. Lihat skripsi-skripsi orang lain atau kakak tingkat Anda yang pembahasannya sama atau serempet-serempetan sama dikit lah gitu. Jangan sampai jatuhnya kayak gini. Saya nggak enak, juga bingung mau gimana. Nggak enaknya kenapa? Anda kuliah, program dari saya, Anda kesulitan. Saya punya prinsip tapi ya gitu kan. Karena prinsip itu kalau saya di atas kemanusiaan, enggak sih ya. Enggak kayak gitu ya, tapi ya harus konsisten dong. Ibarat namanya orang kan. Saya konsisten dengan diri saya sendiri dengan kesepakatan saya terhadap Anda, Mbak. Anda juga harusnya konsisten dengan kesepakatan terhadap saya. Gitu loh. Kalau Anda tidak mengerti tentang kesepakatannya, tanya dulu. Jangan langsung kayak seolah saya yang bersalah gitu. Kita udah ada janji, kita udah ada kesepakatan, kita udah ada deal. Kecuali kita nggak ada deal. Saya bersikap seperti itu, saya yang salah. Tapi kita udah ada deal kok, badannya. Jadi kalau kalian dengar bacotan saya ini, untuk kedepannya, gitu loh. Ya, kalau teman-teman saya kalian punya adik, punya saudara, ponakan, sepupu, dan lain-lain, mau kuliah ketika akhir semester, awal semesternya, arahkan tolong dia itu mau ke jurusan apa. Tolong arahkan, jangan sampai salah jurusan. Jadi manusia itu yang peduli ke sesama gitu loh. Jangan egois karpe dewe, awakmu itu mati gak ngelundung dewe rek. Terus apa? Di pertengahan jalan, kontrol lah saudara-saudaramu itu. Adik-adikmu itu. Kuliahmu gimana sampai mana? Gimana rasanya kuliah di jurusan ini? Nanti akhir semester arahkan lagi tuh. Yang namanya skripsimu itu atau tugas akhirmu itu mau kayak mana itu tanya, diskusi gitu loh. Ya.
Itulah gitu. Terakhir, zaman sekarang jadi orang itu jangan merasa si paling-paling. Udahlah merendah aja gitu loh. Jangan pengen merasa tinggi, jangan pengen merasa hebat, jangan pengen merasa jago. Ibaratnya kayak normal aja gitu loh. Seadanya apa adanya gitu. Sing penting opo madang. Wis kuwi.